Selamat siang semuanya, saya Aberta Patricia dengan NIM 112000886 akan mempresentasikan mengenai risiko K3, lingkungan, dan risiko proyek. Adapun tujuan dari penulisan laporan ini, salah satunya itu agar dapat memahami kasus yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman atau Sritek. Kita akan masuk dalam bab 2, lingkungan internal dan eksternal. Untuk lingkungan internal terbagi atas 4, yang pertama itu produk, kedua distribusi, ketiga harga, dan yang keempat itu promosi. Untuk lingkungan eksternal, salah satunya itu adanya jumlah pesaing. Untuk bab 3, definisi risiko K3 itu sebagai risiko cedera atau sakit atau kematian seorang karyawan. Untuk ruang lingkupnya, salah satunya itu kerusakan reputasi, dan manfaatnya salah satunya itu vonis ketidakpatuhan, hukum atau pemberitahuan penegakan hukum. Selanjutnya, definisi risiko lingkungan yang dimana dari insiden lingkungan buatan manusia yang umumnya berupa pencemaran. Untuk ruang lingkupnya, salah satunya itu pencemaran tanah, air, atau udara. Dan manfaatnya itu mendorong pemeriksaan masalah kelangsungan bisnis yang berasal dari kemungkinan peristiwa perubahan iklim. Dan untuk penerapan lingkungannya, yaitu sistem manajemen risiko yang tidak terlalu membatasi pengambilan risiko. Selanjutnya itu definisi risiko proyek, yang dimana PRM membutuhkan proses manajemen dukungan dan pemahaman tentang tujuan proyek. Untuk sumber risikonya, salah satunya itu lingkungan bisnis, dan manfaatnya itu mendukung kepuasan kasus bisnis. Selanjutnya masuk dalam tabel risiko. Ini ada risiko K3 yang dimana memiliki 3 dimensi. Dimensi pertama itu eksternal, peristiwa itu produksi gagal, penyebabnya karena kurang menguasai teknik penjahitan. Dimensi kedua itu eksternal, peristiwanya kesehatan seluruh karyawan, penyebabnya karena adanya virus COVID-19. Dimensi yang terakhir itu eksternal, di mana peristiwa mengancam kesehatan warga sekitar, penyebabnya karena adanya pencemaran limbah kimia. Selanjutnya, risiko lingkungan yang memiliki 4 dimensi. Yang pertama, pencemaran lingkungan, peristiwa merusak lingkungan, penyebabnya karena adanya limbah pabrik. Selanjutnya, dimensi internal, peristiwanya adanya keluhan dari masyarakat karena limbah udara yang berbau busuk. Penyebabnya, perusahaan melakukan penghentian sementara kegiatan produksi selama 18 bulan. Dimensi yang ketiga itu internal, yang dimana peristiwa panas berlebihan di dalam serat kapas katun yang mudah terbakar. Penyebabnya karena cuaca kemarau yang panjang. Dimensi terakhir itu eksternal, yang dimana penggunaan listrik minimum 40 jam menyala. Penyebabnya daya listrik boros. Selanjutnya masuk dalam risiko proyek yang memiliki 3 dimensi. Yang pertama eksternal, peristiwanya perusahaan menerima proyek dari Kemensos. Penyebabnya goodie bag bansos tersebut terseret kasus korupsi. Selanjutnya dimensi eksternal, peristiwanya ada cacat berupa pressmark pada produksi. Penyebabnya karena tidak memahami bahwa kain yang digunakan memiliki sifat kurang tahan terhadap panas. Dimensi yang ketiga itu internal, peristiwa itu mengeluarkan bau seperti kopi dan limbah cairnya dapat mencemari sungai. Penyebabnya karena perusahaan melakukan uji coba produksi mesin wet scrubber. Selanjutnya masuk dalam bab 4 itu analisis dan evaluasi. Adapun tabel identifikasi risiko, untuk risiko K3 yang memiliki 3 peristiwa risiko, sasaran pertama itu standar SDM berkualitas dan ahli dalam bidangnya. Diberikan level dampak 3 dan frekuensi 3. Yang kedua itu perusahaan membentuk tim Satgas COVID-19, diberikan level dampak 3 dan frekuensi 2. Selanjutnya, perusahaan dapat menyediakan H2SO4 recovery, diberikan level dampak 5 dan frekuensinya 3. Selanjutnya masuk dalam risiko lingkungan yang memiliki 4 peristiwa risiko. Sasaran pertama itu membuat instalasi teknologi pengurangan dampak limbah. Diberikan level dampak 4 dan frekuensi 4. Selanjutnya itu perusahaan dapat mengendalikan limbah udara berbau busuk. Diberikan level dampak 4 dan frekuensi 4. Selanjutnya itu melakukan langkah antisipasi, diberikan level dampak 2 dan frekuensi 2. Dan selanjutnya perusahaan dapat membangun power plant, diberikan level dampak 3 dan frekuensinya 3. Selanjutnya itu risiko proyek yang dimana memiliki 3 peristiwa risiko. Sasaran pertama itu mengedepankan asas transparansi dan keterbukaan informasi. Diberikan level dampak 3 dan frekuensi 1. Selanjutnya itu pegawai yang ahli dalam bidangnya diberikan level dampak 3 dan frekuensi 2. Dan terakhir itu sasarannya alat harus disempurnakan, diberikan level dampak 4 dan frekuensinya 3. Dan kita masuk dalam pengukuran risiko, dan ini merupakan tabel dari level
kriteria kemungkinan dan level kriteria dampak yang akan kita gunakan. Selanjutnya, masuk dalam tabel identifikasi risiko setelah melakukan analisis. Untuk risiko K3, yang dimana memiliki 3 peristiwa, dan dampaknya salah satunya itu dapat menghambat produksi perusahaan. Selanjutnya itu ada risiko lingkungan yang memiliki 4 risiko, dan risiko pertama dampaknya itu sungai tercemar, risiko kedua dampaknya perusahaan akan dituntut, dan seterusnya. Selanjutnya itu risiko proyek yang dimana memiliki 3 peristiwa. Untuk peristiwa pertama dampaknya reputasi perusahaan akan memburuk. Yang kedua itu dampaknya dapat menghambat proses produksi. Dan peristiwa ketiga itu dampaknya perusahaan mendapat kritikan. Selanjutnya masuk dalam evaluasi risiko, dan ini merupakan tabel besaran risiko suatu perusahaan yang dapat diterima dan tidak bisa diterima oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dan ini adalah tabel risk equity dan prioritas risiko. Risiko yang pertama memiliki level risiko 9, prioritas penanganan 2, dan hasil keputusannya tidak. Untuk risiko kedua, itu level risikonya 6, prioritas penanganannya 2, dan hasil keputusannya tidak. Untuk risiko yang ketiga, yang dimana dapat mengancam kesehatan warga sekitar, diberikan level risiko 15, dan prioritas penanganannya 3, dan hasil keputusannya iya, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada risiko panas berlebihan di dalam serat kapas katun, yang dimana diberikan level risiko 4, dan prioritas untuk penanganannya 1, dan hasil keputusan penanganannya tidak. Untuk risiko kedua diberikan level risiko 9, dan prioritas penanganannya 2, dan hasil keputusan penanganannya 3, dan seterusnya. Kita masuk dalam perlakuan risiko, dan ini merupakan daftar yang bersih peringkat risiko yang memerlukan perlakuan lebih lanjut. Dan ini adalah tabel monitoring dan tata kelola. Untuk risiko yang pertama, itu adanya kehilangan investor atau investor dapat menarik sahamnya. Untuk opsi penanganannya dapat melakukan perbaikan laporan, keuangan, dan pengoptimalan pendapatan perusahaan. Yang dimana level risiko 20 diharapkan dapat mengalami penurunan level risiko ke-12. Untuk risiko yang kedua, itu ada pinjaman perusahaan yang semakin banyak, di mana opsi penanganannya dapat meminimalisir perusahaan untuk melakukan pinjaman. Di mana level risikonya dari 12 diharapkan dapat mengalami penurunan level risiko ke-4. Selanjutnya yaitu ada risiko karyawan kehilangan pekerjaan diganti sistem robotik, yang dimana opsi penanganannya dapat tetap memberikan pekerjaan terhadap karyawan dalam perusahaan. Dari level risiko 16 diharapkan mampu mengalami penurunan level risiko 1, karena kemungkinan tidak akan terjadi lagi ke depannya, sehingga penurunan level risiko ini menjadi 1. Kita masuk dalam bab 5, itu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, dari hasil analisis perusahaan Sri Rezeki Isman ini, kita dapat melihat bahwa penerapan manajemen risiko itu sangat berpengaruh dalam perusahaan untuk mengatasi risiko. Nah, dari kasus PT Sri Rezeki Isman ini, kita melihat bahwa perusahaan tersebut kurang maksimal atau kurang bekerja dengan baik, terlebih lagi pada saat COVID-19 ini. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui metode dalam meminimalisir risiko, serta memitigasi kemungkinan yang akan datang. Selanjutnya, saran pada masyarakat, untuk PT Sritek itu harus lebih peduli lagi pada persoalan limbah dan lingkungan. Di mana karena reputasi Sritek sebagai perusahaan yang telah berhasil melakukan penetrasi pasar di tingkat global. Yang kedua itu perusahaan harus segera membuat instalasi teknologi untuk pengurangan dampak limbah, agar dapat meminimalkan dampak yang dihasilkan oleh pabrik. Dan saran terakhir itu diberikan sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat yang harus terus dilakukan secara intens, agar konflik yang terjadi tidak semakin membesar dan dapat menghasilkan solusi bersama. Sekian dari saya, terima kasih.